Oke guys, welcome back to Auto Red Max bersama dengan gue Fahri, dan kali ini di sebelah gue udah ada GAC E9 atau di beberapa negara disebutnya M8. Mungkin takut sengketa nama kayak yang itu tuh. Nah, ini adalah MPV terbesar dari GAC, dan kalau kalian berpikir ini mobil listrik, kalian salah. Ini adalah PHEV, dan ini salah satu GAC yang PHEV juga, karena mereka bikin gak cuma mobil listrik doang. Nah, yang di sebelah kita ini adalah GAC E9 atau di beberapa negara disebutnya M8. Build-nya sekilas mirip-mirip Lexus LM generasi sebelumnya ya. Ya, kalau kalian lihat ini dia bodinya two-tone, tapi bukan two-tone ya. Ini bawahnya kayak ada aksen warna silver gitu. Bukan chrome ya. Kalau chrome itu di sini, dia aksennya dark chrome dan gede-gede banget. Terus kemudian lampunya ini sama kayak Hypertech HD, dia juga bisa nampilin animasi gitu. Lampunya juga gede. Ya, dan yang menarik kalau kalian lihat dari sisi peleknya, ini dia center cap-nya bisa nggak muter kayak Rolls Royce. Dia pakai ban di sini dibalut Michelin ukuran 225/60 F18. Lanjut ke samping, dia ada emblem PHEV yang menunjukkan bahwa dia penggeraknya PHEV. Di samping si side skirt-nya ini masih berlanjut pakai aksen silver. Bukan chrome ya, ini silver. Kalau kita lihat di sini ada handle pintunya dibuat seolah-olah nyambung ya. Tuh. Tapi dibukanya masih pakai model hand grip biasa, bukan model flash atau apa gitu. Sebagaimana MPV mewah kekinian, dia juga punya sliding door otomatis. Tuh ya, bisa dibuka dan joknya bisa menyesuaikan sendiri si settingannya. Kalau biasanya mobil kan window lainnya mengelilingi kaca, ini enggak. Dia cuma dari sini sampai ke depan, atasnya doang. Bawahnya dia pakai aksen hitam gloss gitu. Beda dengan biasanya kan kalau mobil chrome tuh dia mengelilingi si window lainnya ini. Tapi kalau dia enggak, cuma atasnya doang. Lanjut ke belakang, dia udah ada spoiler dengan lampu hem yang gede banget ini. Terus kemudian lampu belakangnya juga lumayan gede, senada dengan yang depan, desainnya gitu ya. Senada. Dan di sini dia wiper belakangnya ada, tapi tersembunyi di balik spoiler. Sama seperti bagian depan, dia juga ada aksen silver di bagian bawah bumper. Bagian sininya dia clean, ya. Dan buka bagasinya dia di sini. Dan tentu saja sudah power back door khas MPV mewah pada umumnya. Sayangnya, jok belakangnya ini metode pelipatannya kurang praktis. Ini kalau kalian inget kayak di Avanza lama atau Kijang kapsul gitu ya. Dia ngelipatnya masih yang begini. Terus ditumblakin ke depan. Biasanya kan kalau mobil entah dilipat hilang atau mungkin ke samping gitu ya. Tapi masih kayak gini, dilipatnya masih ke depan. Jadi kalau buat dilipat rata nggak bisa. Tapi lumayan lah menambah ruang kargo. Nah, masih di bagian belakang dia ada semacam kompartemen tambahan. Dan dia di sini nggak ada ban serepnya ya. Gitu. Untuk dimensinya, mobil ini memiliki dimensi panjang 5,2 meter, alias lebih gede, lebih panjang daripada Toyota Alphard. Itu berarti kabinnya lebih luas. Untuk lebarnya sendiri hampir 1,9 meter di 1890, dan wheelbase-nya dia ada di kisaran 3 meter kecil, tepatnya di 3050. Sementara tingginya dia di kisaran 1,8 meter, sama seperti MPV pada umumnya. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke dalam interiornya. Ya, dia dilapisi bahan sejenis suede gitu ya, dengan kombinasi warna hitam dan merah burgundy gini. Unik ya. Begitu juga di dashboardnya, dia warnanya burgundy gini. Terlalu mencolok, but ya kayak kurang dapet gitu feel-nya. Kalau coklat gitu mungkin lebih bagus. Ya, sekarang kita bahas posisi mengemudinya. Untuk ke depannya dia luas, samping masih oke lah. Intinya kalau kita bawa sendiri tuh surrounding kabinnya berasa gede. Tentunya sebagaimana MPV mewah pada umumnya, dia udah ada pengaturan jok elektrik yang cukup lengkap ya, bisa naik turun maju mundur, dan ada lumbar supportnya juga. Nah, selanjutnya ini dia saking mewahnya, di tuas transmisinya ada kayak semacam potongan berlian gitu ya. Tapi ini bukan buat ngegerakin si transmisi, karena dia ngegerakinnya mesti kita dorong, kita tarik begini, terus kalau mau parkir tinggal dipencet. Ya, sebagaimana mobil-mobil Tiongkok pada umumnya, semuanya terpusat di satu layar tengah ini. Makanya kalau kalian lihat di sini hampir nggak ada tombol kecuali rem parkir elektrik sama kamera, sama buat ini
parking assist kayaknya ada P di sini. Nah, kalau mobil-mobil pada umumnya dia kan aksennya biasanya chrome. Di sini aksennya emas. Tuh, dia ada di handle pintu nih di door trim sama di dashboard bagian tengah sini. Sebagaimana MPV mewah, dia uniknya plafonnya dilapisi bahan sejenis suede gitu ya. Dan tentunya dia udah pakai sunroof yang bisa dibuka. Next, di sini kita juga dapat semacam konsol box, tapi ini nggak ada chillernya ya. Sama di depan juga udah ada wireless charger maksimal 50 watt. Sini juga ada cup holder. Jadi kalau ditutup semua jadi kayak lebih clean. Untuk layar si instrumen digitalnya ini dia berukurannya 12,3 inci, sementara untuk layar tengahnya ini entertainmentnya dia ukurannya 14,6 inci. Tapi dia bezelnya tebel banget ya. Biasanya kan satu ini full layar semua kiri ke kanan, bezelnya tipis. Ini di tengah gitu. Sayangnya ini kita nggak bisa lihat dia kalau nyala gimana karena kuncinya nggak ada. Masih di bagian depan, si jok penumpangnya ini ada pengaturan maju mundur sama pengaturan sandaran yang bisa diatur dari sisi supir. Jadi buat kalau kalian yang supir gitu, pengen biar cepet misal yang belakang pengen legroomnya lebih gede lagi, bisa langsung diatur dari sini. Ini juga bisa sekalian buat ngerjain teman kalian di depan. Jadi, kalau kalian berpikir ya cuman Mitsubishi doang yang kerja sama Yamaha buat ngedevelop sound systemnya, kalian salah. Di mobil ini sound systemnya juga develop by Yamaha. Di speakernya nih ada emblemnya. Ini mobil speakernya ada kurang lebih 16 yang tersebar di sekujur kabin termasuk Twitter dan segala macamnya gitu ya. Dan mungkin ini adalah kedua yang bekerja sama dengan Yamaha selain Mitsubishi untuk ngedevelop si audio sistemnya. Next, kita lihat ke belakang ya. Ya, kira-kira begini seat belakangnya. Duduk di baris keduanya gimana. Dia udah ada meja. Tapi dia belum ada kayak rear seat entertainment semacam layar di sini gitu ya. Terus kemudian ini dia juga ada cup holder yang uniknya bisa dipanasin dan juga didinginin di depan sini. Terus ini dia ada banyak kompartemen penyimpanan dan dia ada colokan semacam stop kontak rumah gitu di bagian belakang konsol tengahnya ini. Di bagian tengah ini dia ada layar yang fungsinya untuk mengatur sandaran dari kursi baris keduanya ini. Contohnya dia ada buat leg rest, bisa dinaik turunin. Tuh, perhatiin. Si leg rest-nya naik, turun, diatur dari layar tengahnya ini. Terus ini juga bisa disenderin. Tuh. Cukup dari layar tengahnya aja. Selain itu dia juga ada massage, pemijatnya, dan juga pemanas serta pendinginnya yang bisa diatur dari layar tengah ini. Cuman karena lagi-lagi, karena mobilnya mati, dia nggak bisa kita pakai semua fiturnya. Dan ini ada memory seat-nya juga loh. Bahkan sampai di headrest-nya ini, dia ada speaker. Ini bisa diatur volumenya dari sini. Jadi kiri kanan bisa beda volumenya. Nah, khas di MPV mewah, dia juga ada semacam sunblind ini buat privacy dan biar nggak silau kalau siang-siang. Nah, kemudian ini ada lampu, ini bukan bawaannya ya. Blower AC dan ini ada lampunya, tuh, lampu baca. Nah, sayangnya akses ke belakang jadinya kayak terbatas banget karena ini gangnya nggak gede-gede banget ya kalau kalian lihat. Jadi kalau badannya segede-gede gua bakal susah kalau mau akses ke belakang. Sayangnya karena semua pengaturan joknya ini udah elektrik, dia nggak ada pengaturan manual yang cepet buat kayak sliding depan belakang gitu ya. Jadi kalau buat akses masuk ke belakang ini agak susah. Nah, kira-kira beginilah duduk di jok baris ketiganya. Untuk alas duduknya ini terlalu kayak miring gitu. Dan kita duduknya jadi kayak agak dingklik. Perhatiin posisi kaki gua jadi kayak agak naik gitu. Karena dia posisi ininya agak miring. Dari jok baris keduanya ini dia cukup lega. Begitu juga dengan headroom. Ya masih oke lah, walaupun mentok-mentok dikit. Di sini kita juga dapat cup holder, blower AC, lampu, dan dia juga ada slot USB masih Type A di kiri kanan buat kita ngecas HP. Kemudian di sini juga ada speaker belakang dan masih ada armrest. Walaupun nggak ada cup holdernya. Overall dia di sini masih bisa lah buat bawa 3 orang. Beda sama depan itu kan bener-bener nggak bisa kalau buat bawa 3 orang. Gimana dengan mesinnya? Mesinnya menggunakan unit 2000 cc turbo bertenaga 190 horsepower dan torsi 330 Nm. Mesin bensin tadi dipadu dengan baterai lithium ion berkapasitas 25,5 kW
Dan motor listrik bertenaga 182 horsepower dan torsi 300 Nm. Ya, setup tersebut menghasilkan tenaga gabungan 373 horsepower dan torsi 630 Nm. Sementara baterainya sendiri kalau pakai mode full EV, dia bisa menempuh jarak 120 km. Nah, kira-kira mobil ini bakal dijual berapa ya? Karena kalau jadi masuk Indonesia, mobil ini akan menjadi MPV pertama dengan penggerak PHEV. Dan mungkin jadi yang termurah juga, karena sebelumnya kalau MPV kan belum ada ya yang PHEV. Dengan segala kelebihannya, mobil ini bisa menjadi pilihan baru buat kalian yang mungkin bosan sama MPV listrik, tapi pengen yang irit, gitu kan. Dan bebas, dan mungkin bebas ganjil genap nantinya gitu kan. Nah, itu aja dari gue. Bagaimana menurut kalian? Oke, gue Fahri dari Autonet Max, sign off.